Dalam video kali ini kita akan belajar terkait dengan Arduino, bagaimana menggunakan pin analog, pin digital, dan pin PWM, dan bagaimana cara kita memprogram Arduino tersebut. Jadi Arduino adalah salah satu dari beberapa jenis microcontroller yang ada di pasaran. Tentunya ada berbagai macam, dari mulai ESP, STM32, kemudian ada Arduino, kemudian ada Arduino Mega, dan lain sebagainya. Kemudian untuk bahan yang kita butuhkan ada LED, resistor, potensio, kemudian ada kabel jumper dan USB, ada Arduino Uno, serta project board. Arduino memiliki sederet pin yang dapat kita koneksikan ke modul atau komponen lain. Di antaranya adalah pin power. Pin ini adalah pin catu daya yang mencakup tegangan 3,3 ke pol, 5 pol, kemudian ground. Ada juga P-in untuk supply tegangan input ke Arduino. Rentang tegangan yang disarankan untuk dimasukkan ke dalam pin P-in berkisar antara 7 sampai 12 volt. Kedua ada pin analog. Bayangkan kalian punya sebuah speaker di mana knob volume kalian putar sedikit demi sedikit sehingga suara semakin kencang. Perubahan suara itu dirasakan secara halus. Nah, inilah yang disebut dengan sinyal analog. Sinyal analog memiliki nilai yang bisa berubah secara halus dan kontinu. Contoh dari sinyal analog berupa tegangan dan arus. Dalam hal ini, Arduino Uno memiliki rentang pembacaan tegangan di pin analog berkisar antara 0 sampai 5 volt. Rentang tegangan tersebut dapat dibaca secara halus perubahannya oleh pin analog Arduino. Arduino memiliki 6 buah pin analog yang dimulai dari pin A0 sampai A5. Pin ini dapat kalian gunakan untuk pembacaan sinyal analog. Nah, sekarang ada pin digital, di mana tadi kita membahas pin analog, contohnya kayak volume. Nah, pin digital ini contohnya kayak saklar lampu yang hanya bisa menyalakan dan mematikan lampu. Dalam arti, saklar hanya memiliki kondisi on dan off. On itu mewakili angka 1, dan off itu mewakili angka 0. Jadi, sinyal digital hanya berupa dua sinyal, yaitu antara 0 dan 1, atau low dan high. Arduino Uno memiliki 14 pin digital, yang dimulai dari pin digital 0 sampai ke pin digital 13. Pin ini dapat kita gunakan sebagai input atau output. Nah, terakhir, di antara beberapa pin digital Arduino, beberapa pin di antaranya dapat digunakan sebagai pin PWM. PWM ini adalah kepanjangan dari Pulse Width Modulation. Kedengarannya agak ribet, namun simpelnya, pin PWM ini tetap menggunakan pin digital Arduino on-off, namun dinyalakan dan dimatikan dalam sangat cepat. Ketika on-nya lebih lama daripada off, maka lampu akan menyala terang. Ketika kondisi off lebih lama daripada on, maka lampu akan menyala redup. Jadi, pin PWM ini adalah salah satu cara Arduino untuk meniru sinyal analog, walaupun sebenarnya masih pakai sinyal digital. Di Arduino Uno, pin PWM terletak pada pin digital 3, 5, 6, 9, 10, dan 11. Oke, selanjutnya ada project board, atau orang biasa menyebutnya breadboard. Jadi, ini adalah salah satu papan plastik yang memiliki banyak lubang yang biasa kita gunakan untuk membuat prototype rangkaian elektronik tanpa perlu untuk menyoldernya. Papan ini memiliki jalur yang terhubung secara horizontal dan vertikal. Jika kita menggunakan multimeter pada skala ohm atau skala dioda untuk mencoba mengukur konektivitasnya, kita dapat mengetahuinya jalur mana yang akan terhubung dan jalur mana yang tidak terhubung. Di sini saya akan mencoba mengukur untuk jalur yang horizontal. Bagian atas terhubung dan jalur horizontal bagian bawah tidak terhubung. Sementara untuk yang jalur vertikal tidak akan terhubung sama jalur yang horizontal. Kita pindah ke jalur vertikal untuk mencoba
konektivitasnya. Saya colok dan kita akan coba mengukurnya. Ini tidak terhubung, terpindah, dan juga tidak. Nah, ini ada kontinuitas, artinya jalur itu terhubung. Sementara yang sebelahnya tidak terhubung. Selanjutnya kita gunakan potensiometer. Simpelnya, potensiometer ini adalah sebuah resistor yang nilai resistansinya bisa kita atur sesuai dengan putaran yang kita putar. Karena sifat dari resistansinya yang bisa kita atur, kita bisa menggunakan potensiometer ini sebagai sebuah rangkaian pembagi tegangan, di mana kita bisa mengatur tegangan output dengan cara memutar knob potensio ini. Contohnya pada lampu ini, ketika saya putar maka kecerahannya akan semakin terang, dan sebaliknya saya juga bisa membuat kecerahannya semakin redup. Kita akan mencoba membaca pin analog Arduino. Di sini saya colokkan ground ke negatif dari project board dan 5 volt ke positif di project board. Ini saya colokan di jalur yang horizontal. Kemudian untuk jalur vertikal kita colokan potensiometer. Oke, pada kaki ketiga atau terakhir dari sebelah kanan kita colokan dan masukkan ke pin positif atau pin 5 volt. Oke, jalur pin 1 dari potensio kita colokan ke pin negatif. Sementara pin kaki yang kedua dari potensio kita colokan ke pin A0 di Arduino. Dan ini untuk skematik rangkaiannya. Kalian bisa stop dan rangkai. Setelah selesai, kita colokan kabel USB ke Arduino Uno. Setelah tercolok, kita buka Arduino IDE. Selanjutnya pada Arduino IDE, kalian bisa mengikuti kode program di layar sini. Bagian sini adalah bagian pin pendeklarasian. Di sini kita deklarasiin pin potensio dan value untuk menampung nilai yang dibaca potentiometer. Kemudian pada bagian point setup, kita gunakan serial begin untuk berkomunikasi dengan serial monitor. Pada bagian point loop, ini program yang akan dibaca berulang-ulang. Selanjutnya kita pilih menu tools, kemudian board Arduino yang kalian gunakan. Di sini saya menggunakan Arduino Uno. Kemudian kita pilih lagi port COM serial yang terhubung. Oke, setelah itu kita dapat menguploadnya. Di bagian di kanan bawah ada status uploading. Oke, ini sudah terupload dan kita bisa buka serial monitor pada bagian kiri atas. Pada bagian serial akan tertera nilai dari pin analog yang dibaca oleh Arduino dan ditampilkan di serial monitor. Oke, jadi yang ditampilkan pada serial monitor ini adalah nilai ADC atau Analog to Digital Converter. Jadi nilai ini adalah nilai hasil konversi dari nilai analog ke nilai digital yang dibaca oleh Arduino. Di sini saya akan coba menambahkan kata untuk ditampilkan, yaitu nilai ADC. Jadi Arduino Uno sudah memiliki analog to digital converter yang nilai resolusinya itu adalah 10 bit, yang ketika nilai itu ditampilkan pada serial monitor atau lain sebagainya itu berkisar antara 0 sampai 1023.
Jika saya putar ke 0 potensio ini, maka nilainya akan berubah. Oke, ini berarti kita sudah berhasil. Selanjutnya kita akan mencoba pin digital. Di sini kita ada tambahan push button dan satu buah LED. Oke, LED ini bekerja di tegangan berkisar antara 3,3 volt dan memiliki polaritas atau kutub positif dan negatif. Untuk menentukannya, kita dapat melihat pada bagian LED frame di dalamnya. Bagian yang pondok itu menandakan kutub positif atau kutub anoda, sementara bagian yang panjang itu menandakan kutub katoda atau kutub negatif. Selain dari itu, kita juga dapat melihat pada bagian kaki LED, di mana kaki yang paling panjang itu menandakan kaki positif, sementara kaki yang pondok itu menandakan kutub negatif. Untuk rangkaiannya seperti di gambar ini, kita juga membutuhkan resistor 10 kilo ohm. Kemudian bagian positif atau bagian anoda dari LED kita colokan ke pin digital 13 di Arduino. Sementara untuk negatifnya kita colok ke pin negatif. Oke, di sini saya akan coba rangkai sesuai dengan skematik dari gambar tadi. Kita gunakan push button, kemudian di sini saya gunakan resistor 10 kilo ohm. Kita colokkan ke salah satu kaki push button dan salah satu kaki resistor kita colok ke negatif. Di sini saya gunakan pin digital 2 Arduino untuk inputnya. Kemudian ini ada LED. Oke. Untuk kaki negatif kita colok ke bagian negatif. Dan kaki positifnya kita colok ke bagian yang vertikal di project board. Dan untuk kaki positif dari LED kita tambahkan jumper dan colokan ke pin 13 Arduino. Untuk pendeklarasian awal, di sini pin LED saya gunakan pin 13 dan untuk button saya gunakan pin 2. Kemudian button state sama dengan 0 ini adalah status dari button itu. Jadi ketika nyala nanti nilai 0 ini akan berubah menjadi angka 1. Oke. Pada bagian point setup di sini tertera pin mode LED output. Jadi LED sebagai outputan dan button sebagai input. Pada bagian point loop di sini ada fungsi untuk membaca pin dari button. Kemudian nilai button tersebut kita akan tampilkan, dan jika button high artinya jika button mengandung nilai 1 atau menyala, maka LED menyala. Jika tidak, maka LED mati. Oke, ini saya lupa pada bagian point setup. Kita lupa menginisialisasikan serial begin. Ini adalah fungsi untuk memulai berkomunikasi dengan serial monitor atau
menampilkan nilai di serial monitor. Nilai 9600 itu adalah nilai serial komunikasinya. Oke, ini ketika push button kita tekan, maka lampu akan menyala dan pada serial akan menampilkan nilai digitalnya sama dengan 1. Di sini saya coba mengukur tegangan output di pin LED. Ketika saya tekan, maka akan tertera nilai tegangan 3,45 volt. Ketika dilepas, maka akan 0 tegangan terbacanya. Selanjutnya kita akan mencoba pin PWM. Di sini saya gunakan potensio dan LED. Potensio rangkaiannya hampir sama dengan yang pertama. Kemudian untuk LED hanya merubah pin positif LED menjadi ke pin digital 9, dimana itu adalah salah satu pin PWM pada Arduino Uno. Dan ada tambahan voltmeter pada bagian kaki LED. Ini untuk mengukur tegangan yang dihasilkan. Ini opsional apakah kalian ingin menggunakan multimeter atau voltmeter untuk mengukur tegangan di kaki LED-nya atau tidak, itu bebas ya. Untuk code-nya seperti ini. Ini kita tambahkan variabel untuk menampung nilai ADC dan nilai PWM. Kemudian kita juga tambahkan, ini adalah fungsi untuk mengkonversi nilai ADC ke nilai tegangan atau ke nilai analog. Kemudian ini ada duty cycle. Jadi duty cycle ini adalah persentase lamanya waktu nyala dibanding waktu matinya itu. Kita tampilkan di sini ada fungsi serial print untuk menampilkan beberapa parameter yang kita akan tampilkan. Oke, ini ada yang salah. Kita upload ulang. Pada serial monitor akan tertampil nilai ADC, kemudian nilai tegangan, dan duty cycle-nya. Nah, untuk nilai tegangan kita juga bisa lihat dan bandingkan antara nilai yang dibaca dari Arduino yang ditampilkan di serial monitor dengan nilai yang dibaca oleh multimeter. Oke, ini kurang sesuai ya antara nilai yang dibaca dari Arduino dengan nilai tegangan yang dibaca oleh multimeter. Nah, mungkin ini salah satu penyebabnya adalah di LED ini. Kita coba cabut. Nah, nilainya hampir sama dengan nilai yang dibaca di Arduino, 5 volt. Ketika kita tancapkan lagi LED-nya, nilai tegangannya akan turun. Yaitu disebabkan karena LED-nya itu berfungsi sebagai beban. Jadi ketika LED ditancapkan, maka nilai tegangannya akan berkurang. Oke, sekian dari video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa.